memuaskan pikiran-pikiran. Tapi yang sifatnya visual, seni, olahraga, ya. Itu paling itu Bang. Dan Kalau basket emang ada tim sendiri? Enggak, hobi aja. Hobi aja. Ya, tapi kalau sekarang hobi lainnya ya ini sedot darah ya. Itu sesi lain. Nyamuk dong. Itu sesi lain. Tapi bukan dalam arti Donor nyamuk darah. beneran. Iya kan. Donor darah dan ngajak orang donor darah. Oh, iya. Nah, itu hobi itu sekarang. Pas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Hari ini kita akan ngaco atau ngobrol ala Indoposko dengan Arya Sandi Yuda, PhD. Dia lulusan Turki dan saat ini beliau menjabat sebagai Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Halo. Halo Sandi. Bang. Halo. Salam sehat ya. Sehat. Bisa kita buka ininya. Oke, siap. Biar lebih enak, kita sudah jaga jarak. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Yang apa sih, kan Arya ini kan sekarang lagi berkiprah di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Ya. Bisa dijelasin dok, apa sih Komisi Informasi yang saat ini sedang yang sedang berkiprahnya di situ? Ya Bang Aro, jadi pertama terima kasih ya Iya. untuk Indoposko yang sudah beri kesempatan untuk kita. Kita ini Komisi Informasi, tapi memang jarang ada kesempatan menginformasikan apa Iya. itu Komisi Informasi. Padahal ini yang paling penting ya. Iya. Jadi Komisi Informasi itu lembaga yang diamanahkan, diberikan tanggung jawab oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 untuk membentuk atau mewujudkan keterbukaan informasi publik dan juga mewujudkan masyarakat informasi. Dan lembaga ini yang sedang hari ini ya, saat kita sedang podcast ini, di hari ini sedang kita rayakan hari kelahiran undang-undangnya, yaitu tanggal 30 April 2008. Jadi idenya adalah kita masyarakat demokrasi harus ada freedom of information atau kebebasan informasi. Itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Iya. Idenya adalah demokrasi itu bukan hanya tentang pemilu yang luber jurdil begitu, tapi juga ada protection of human rights, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang salah satunya adalah hak asasi untuk memperoleh informasi, rights to information. Juga kemudian ada partisipasi masyarakat sipil gitu, civil rights to participate in public policy making process gitu. Jadi memang idenya adalah keterbukaan informasi adalah bagian esensial yang tidak terpisahkan dari demokrasi, Bang. Dan itu yang diamanahkan kepada Komisi Informasi, dan kita di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta juga sama. Tugasnya adalah mengawal keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta. Ya, subjeknya itu kalau di undang-undang ada namanya Badan Publik. Badan Publik itu seluruh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau semua yang menyelenggarakan negara, atau ada organisasi non-pemerintah yang sebagian dananya diperoleh dari masyarakat. Dan jadi lingkupnya sangat luas untuk kemudian harus dikawal bagaimana keterbukaan informasi publik itu bisa mewujud di setiap badan publik yang sudah dimaktub definisinya di undang-undang kita. Jadi singkat kata, ya inilah keterbukaan informasi yang dimaksud oleh undang-undang. Lalu kemudian KI ketika ada masyarakat yang mau mengakses lalu tidak diberikan oleh badan publik, lalu berkeberatan, bersengketa, lalu mau memproses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, harus menyelesaikan, merespon, dan membuat putusan yang berkualitas. Berkualitas di sini tentunya yang disepakati oleh kedua pihak melalui mediasi, atau kemudian diputuskan dan dipatuhi oleh kedua pihak, baik badan publik ataupun masyarakat, gitu Bang. Singkatnya begitu. Tadi kan ya menginformasikan bahwa tanggal 30 April hari ini ya, itu memperingati Hari Informasi, Keterbukaan Informasi. Iya Bang. Untuk Komisi Informasi, apa sih makna yang paling apalagi di kondisi pandemi saat ini gitu. Yang kedua ya, mungkin yang pertama juga merasakan juga waktu tanggal 30 April lalu, karena kan kita awal pandemi kan Maret
2020 kemarin ya ini. Gimana, Bang Ray? Ya, Hari Keterbukaan Informasi Nasional itu merupakan hari yang menandai lahirnya cita-cita masyarakat informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 2008 tadi. Dan kalau dilihat dari waktunya, itu kan tahun 2008 ada undang-undang tersebut, sementara kita memasuki era baru reformasi 1998. Dan itu berarti ada jeda 1 dekade untuk memparipurnakan, tanda kutip, memparipurnakan apa semacam paugran atau tata kelola demokrasi kita dalam sisi informasi. Jadi itu seperti perayaan lah, penyempurnaan demokrasi di tahun 2008, 1 dekade setelah reformasi, kita punya undang-undang yang menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Lalu kemudian di tahun 2015, kita jadikan tanggal tersebut sebagai sebuah momentum untuk mengingat kembali apa cita-cita, terus kemudian muatan yang ada di undang-undang tersebut dan sama-sama mengawalnya. Karena undang-undang ini sebenarnya seperti tadi kita sebut, dia bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat informasi. Artinya selain badan publik sebagai pihak yang harus membuka atau menyiapkan akses-akses informasi untuk masyarakat, masyarakatnya juga kita harus bangun agar bisa berpartisipasi terhadap setiap pengambilan kebijakan publik. Tujuannya ya sebaik-baiknya kondisi masyarakat. Kalau dia dapat informasi yang bagus tentang kebijakan masyarakat, kan harapannya dia bisa mengoptimalkan setiap kebijakan, kesejahteraannya membaik, penghidupannya membaik, kesehatannya dan seterusnya. Minimal akan menjadi lebih baik. Betul. Jadi memang itu sebenarnya seperti tanda kutip hari raya kita, hari rayanya keterbukaan informasi publik gitu. Hari yang sakral. Iya, Bang. Jadi ngomong-ngomong tentang keterbukaan informasi, sebenarnya masyarakat kita sudah melek nggak sih dengan informasi? Kalau di informasi ya itu pertanyaan menarik ya. Apakah masyarakat sudah melek tentang informasi publik atau belum? Dan itulah yang sebenarnya selalu menjadi agenda dari Komisi Informasi dan juga seluruh badan publik. Jadi ketika mau membangun masyarakat informatif, berarti masyarakat yang partisipatif, aktif menggunakan setiap informasi yang ada di badan publik. Itu sebenarnya agendanya agenda bersama dengan posisi Komisi Informasi sebagai salah satu pengawalnya, guardian gitu. Penjaga atau pengawal dari keterbukaan informasi. Tapi sebenarnya lebih terukur ketika kita bicara selain tema melek masyarakat gitu. Jadi karena melek masyarakat itu sangat kualitatif bisa jadi, tapi yang kuantitatif itu ada berapa, Bang? Yang pertama misalnya kita bisa mengukur dari seberapa banyak Komisi Informasi merespon perkara yang merupakan aduan dari masyarakat. Jadi kan masyarakat kalau minta informasi ke badan publik nggak dikasih, kan ada tahapannya tuh. Jadi 10 hari permohonan tidak direspon, terus kemudian bisa diperpanjang 7 hari, lalu kemudian dilihat apakah puas atau berkeberatan, dikasih waktu lagi gitu kan, sampai kemudian akhirnya berproses. Kalau misalnya masih berkeberatan, berproses di Komisi Informasi. Nah, dilihat salah satu yang bisa diukur itu seberapa besar atau seberapa tinggi respon Komisi Informasi terhadap setiap aduan penyelesaian sengketa informasi atau permohonan penyelesaian sengketa informasi. Nah, kalau di kasusnya Komisi Informasi DKI misalnya, untuk lebih konkret contohnya, kita misalnya di awal setelah pelantikan tanggal 24 November kemarin, kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan 23 perkara. Lalu kemudian kita selesaikan itu dalam waktu 100 hari kerja, persis sekarang. 100 hari kerja sejak pelantikannya itu persis sekarang. Dan itu kita selesaikan dengan baik ya. Yang satu perkara itu untuk bayangan Bang Aro dan juga para viewers, audiens semua. Itu satu perkara itu biasanya persidangan kita 5-8 kali. Jadi bisa dikalikan sendiri. Ideal nggak tuh sebenarnya? Untuk bisa menyelesaikan dalam waktu itu idealnya. Kalau untuk penyelesaian 100 hari, itu sebenarnya kita sangat Spartan jadinya. Sangat ngebut, sangat padat. Sehari kita 3 kali sidang.
Nah, itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa hak ini memang layak loh diperoleh mereka dan ada lembaga yang memperjuangkan hak itu, gitu. Ya kan mereka sudah mengadukan sengketanya ke kita selesaikan dengan cepat dengan putusan yang berkualitas. Nah, itu mungkin kalau ditanya seberapa melek masyarakat kita terhadap keterbukaan, yang paling awal sekali immediate step-nya adalah ya memelekkan mereka yang mengadu ke kita, menyadarkan dan mengajak mereka percaya bahwa ada lembaga yang berjuang bersama mereka, ya gitu. Dan juga menjadikan badan publik yang mungkin dalam proses mereka dimintai informasi oleh masyarakat, mereka belum tahu bahwa ada hak yang harus mereka berikan, ada kewajiban yang harus mereka tunaikan terkait pelayanan informasi publik. Jadi sebenarnya dalam proses penyelesaian sengketa informasi pun kita sudah masuk ke dalam tahap upaya, kalau bahasanya Bang Aro tadi, memelekkan penyadaran, pencerdasan, sampai dengan juga pembentukan sebuah suasana ya yang membuka atau mendukung keterbukaan informasi publik. Kalau di kita ya khususnya di DKI Jakarta gitu, Bang. Dari tadi kan ada 23 ya, apa sih pengaduan perkara. Itu biasanya mayoritas lebih personal apa dalam kelompok atau lembaga? Nah, ini yang menarik. Jadi pertama kita mengclustering ya, kita clustering. Dan clustering itu sebenarnya salah satu inovasi kita karena melihat kenapa sih kok periode lalu bisa selama itu nangani perkara 23 perkara kok bisa nunggak separohnya terus dilempar ke periode kita gitu. Nah, salah satu terobosan kita yaitu clustering permasalahan, clustering perkara. Ternyata kita ketemu 5 perkara paling utama atau perkara paling favorite lah, dia diadukan favorite paling sering gitu. Nah, ternyata ada berapa, Bang? Yang ini juga mungkin viewers juga perlu tahu dan biar dapat gambaran. Ada perkara tentang kepemilikan, biasanya masalah tanah. Tanah tuh apa sih? Misalnya tentang peralihan yang tidak diketahui. Ini ada pihak, ada orang lah, dia punya tanah yang dia tiba-tiba mendengar di sebelah sana itu sudah jadi punya orang lain. Nah, dia kan bisa klarifikasinya ke badan publik, ya kan, misalnya Badan Pertanahan. BPN, nah, itu bagian salah satu contoh BPN, betul. Salah satu contoh satu klaster perkara yang agak rutin, agak sering, yaitu tentang kepemilikan. Ada tentang akuntansi kaitannya sama anggaran, gitu. Misalnya ada posisi-posisi strategis tertentu, pejabat penyelenggara negara yang ingin diketahui publik berapa sih gajinya, dipakai untuk apa dan seterusnya. Itu akuntansi atau sebuah lembaga peruntukannya untuk apa dan seterusnya. Nah, itu perkara yang juga biasanya masuk ke kita. Ada juga kemudian masalah lain seperti yang sifatnya pelayanan informasi publik gitu. Contoh misalnya ada kejadian luar biasa, katakanlah wabah seperti pandemi atau bencana alam, lalu kemudian dia ingin mengetahui bagaimana penyelesaian badan publik terhadap dampak dari setiap kondisi. Seperti itu tuh masuk ke layanan informasi publik. Ada juga kemudian yang kaitannya sama terkait pribadi. Pribadi itu juga biasanya pribadi tapi yang terkait dengan satu urusan publik. Misalnya ada seseorang pejabat publik, ya dia ingin validasi terkait dengan latar belakang informasi pribadinya. Terkait misalnya salah satu contoh lah, misalnya tentang salah satu riwayatnya, karena ini terkait dengan seleksi dia di satu badan publik, misalnya begitu. Jabatan ikut. Iya, itu salah satu yang pernah kita juga dapat. Jadi itu kira-kira beberapa klaster yang kaitannya sama KI yang biasa kita kelola, begitu. Dan ya dari situ kita kemudian bisa lebih efektif kan penyelesaiannya kalau sudah clustering seperti itu. Dan kalau sudah clustering, penyelesaian satu perkara akan jadi sampel bagi penyelesaian perkara lain. Gitu. Paling tidak kita dapat options bagaimana penyelesaiannya begitu. Dan itu mempercepat tuh proses kita, meningkatkan kualitasnya juga. Dalam pengalaman-pengalaman itu kan bisa menjadi pembelajaran yang teori baru. Teori baru. Nah, ini jadi pertanyaan, ya kan
pasti akan ada dinamika-dinamika yang berkembang dari case-case yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi DKI. Mungkin case yang paling sulit apa biasanya ya? Ininya yang dihadapi oleh Komisi Informasi. Sebenarnya kesulitan kita itu bukan pada case-nya biasanya. Kesulitan kita tergantung pada partisipasi pihak. Karena kan yang bersengketa sebenarnya para pihak pemohon. Kayak apa tuh? Bisa ya misalnya pihak pemohon masyarakat, terus kemudian pihak termohon badan publik ya dari lembaga manapun. Yang tersulit adalah kalau para pihak tidak partisipatif, tidak patuh terhadap tertutup. Tertutup, tidak patuh bisa jadi sesederhana dia tidak pernah hadir di persidangan. Nah, itu yang akan menjadi satu ganjalan besar, lebih besar dari sekedar case-nya. Tapi serumit apapun case-nya, sebenarnya ketika para pihak ini kooperatif, lalu dalam proses persidangan tentunya ada sisi-sisi edukasi ya tentang keterbukaan informasi publik. Kita juga biasa mengungkap hal-hal yang mungkin oleh para pihak belum diketahui, ya bahwa misalnya ada pasal ini menjelaskan tentang informasi yang dikecualikan. Nah, kategori informasi yang dikecualikan ada 3, ada yang kepentingan negara, kepentingan pribadi, kepentingan usaha, menghindari persaingan tidak sehat, ini masuk ke pasal ini. Ketika proses persidangan disertai dengan edukasi dan mungkin sebagiannya masuk ke mediasi itu diikuti dua pihak dengan baik, sebenarnya akan mudah, Bang. Akan mudah. Karena kan acuan kita bukan interpretasi yang liar, tapi undang-undang. Undang-undang 14 2008 itu yang paling utama. Jadi sejauh mereka berpartisipasi, perkara sebesar apapun kita selama ini bisa selesaikan dengan baik, dan buktinya ya 100 hari kerja kita bisa kecenderungan yang paling tidak kooperatif, bukan yang paling tidak kooperatif, yang mungkin banyak tidak kooperatif itu yang diadukan badan atau segala macam badan publik seperti itu. Enggak juga. Termasuk juga pengadunya kadang-kadang tidak kooperatif. Iya, kadang pengadunya. Padahal yang paling penting kan sebenarnya pengadunya lebih besar kan, karena dia nggak puas nggak dapat data, terus dia ngelapor ke ini kan. Iya, kadang kalau lucu kalau nggak kooperatif gitu loh ini. Betul. Kadang kita bingung sendiri nih pemohon tapi dia nggak hadir, ya kan. Tapi ya sejauh ini kita bisa handling semua kondisi. Ya buktinya itu penyelesaian kita semuanya sesuai target lah, target waktu, target kualitas juga. Ketika diundang mereka nggak datang, ada informasi misalnya nggak? Ada, kita informasikan. Bahkan maksudnya dari mereka menginformasikan nggak datang karena ada alasan apa gitu? Iya, biasanya mereka memberikan alasan, kita juga memberikan penekanan bahwa Anda penting mematuhi majelis komisioner. Kita sebutnya majelis komisioner kalau di persidangan 3 orang. Jadi dari 5 komisioner perkara itu dibagi. Ada 3 orang yang menyidangkan. Jadi kita selalu mengingatkan ini pentingnya proses ini, dan sejauh ini bagus-bagus saja. Bahkan ada yang misalnya yang 3 kali tidak hadir, lalu kita ingatkan bahwa kita bisa melakukan proses kunjungan ke tempat dia kalau dia tidak hadir juga, untuk mengecek kenapa tidak kooperatif, tidak patuh dan seterusnya. Itu pun tidak sampai kejadian seperti itu. Jadi sampai kesempatan terakhir dia hadir gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa semuanya. Verifikasi ke lapangan itu sidang di lapangan? Enggak, untuk mengecek aja kenapa kok nggak hadir 3 kali gitu misalnya. Kan ada kasih batas maksimal 3 kali berarti. Ya, kita ada namanya PERKI ya, Peraturan Komisi Informasi tentang Penyelesaian Sengketa Informasi, misalnya prosedur atau proses gitu. Jadi kita berdasarkan acuan-acuan itu kita laksanakan. Karena semuanya memang sifatnya mediasi. Jadi Komisi Informasi itu bukan pengadilan sesungguhnya. Dia lebih ke mediator, memediasi pihak yang bersengketa. Kalau masuk informasi yang dianggap oleh badan publik itu dikecualikan, kita prosesnya namanya pembuktian. Jadi adu bukti, adu argumen, kita memimpin persidangan seperti itu. Tapi kalau masuk ke kategori informasi yang bisa dibincangkan, masuknya mediasi. Nanti ada mediator untuk memimpin mediasi. 2 pihak. Ya gimana nih, ini sebenarnya informasi bisa dibuka, bisa nggak badan publik? Ini udah puas belum yang dikasih gitu kira-kira. Jadi untuk sekedar peran keduanya, pengadu maupun diadu. Betul. Jadi sangat riskan sekali kalau yang tadi dibilang tidak kooperatif ini yang nggak datang, kemudian ini agak susah juga mediasinya. Yeah. Nah,
sekarang menjadi pertanyaan, ada nggak yang tidak puas dengan hasil persidangan dari Oh, ada. komisi? Seperti Ada. apa? Seperti apa, Bang Arya? Ya, misalnya tentunya setiap pihak ada kepentingan, ada harapan, ya, harapan maksimal, harapan Minimal. minimalnya masing-masing, dan tentunya ada yang tidak puas dengan putusan. Itu biasanya kemudian diajukan ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. untuk menguji lagi apakah keputusan tersebut bisa dibatalkan atau diperkuat malah. Gitu. Tapi efek secara pidananya tentunya ke Majelis Komisioner tidak ada, atau ke KAI nggak ada, karena kita bukan pihak yang masuk kategori itu ya. Jadi tentunya ada beberapa pihak misalnya tidak sepakat, tapi kita kan punya pertimbangan sendiri sesuai dengan Undang-Undang 14 2008 yang itu sudah ajak. Jadi undang-undang kita di 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebenarnya tidak terlalu rumit bahasanya, juga perkara itu sudah terklaster dengan jelas ya. Misalnya kategori informasi sudah juga jelas di pasal 9, 10, 11 tentang informasi yang harus tersedia secara berkala, yang harus diupdate yang mana, terus informasi yang serta-merta harus diberikan ketika kejadian. Ada juga yang informasi yang wajib terus disajikan, itu sudah kategorinya sudah sangat jelas. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit, dan secara literasi siapapun bisa menguji putusannya. Marah nggak biasanya? Ada yang marah nggak? Misalnya nggak puas kemudian dia marah, saya nggak mau. Marah sih nggak ya, belum pernah ya kita lihat di suasana sidang gitu ya, belum pernah. Ini, jadi dia hanya kecewa dari ekspresi kecewaannya gitu. Kecewa. Dan itu biasa dari pengadu. Cenderung pengadu apa yang dia? Ada di dua pihak. Ada dua belah. Ya, ada dua pihak. Ada pihak badan publik yang misalnya dia sampai dengan akhir bersikukuh untuk menutup sebagian informasi, lalu kemudian Majelis Komisioner berdasarkan fakta yang ada memutuskan harus dibuka seluruhnya berdasarkan undang-undang tentunya. Nah itu kan pasti ada ketidakpuasan. Tapi ketika setelah keputusan kasus tersebut misalnya terkait dengan informasi serta-merta diberikan juga oleh badan publik, artinya putusan dihormati, dipatuhi, dan itu bukti bahwa putusan kita berkualitas. Gitu. Ada yang kemudian itu terkait dengan informasi serta-merta ya, kejadian bencana, ya kan. Ada yang kasus misalnya kepemilikan tanah, udah 27 tahun, ada ahli waris 27 tahun tidak tahu status tanahnya, dapat kepastian hukum dari putusan Komisi Informasi. Jadi kan sebenarnya membantu, dan ternyata baru tahu setelah 27 tahun dia ternyata ditipu. Oh, baru sadar setelah badan publik membuka informasi tersebut kepada dia secara terbatas. Jadi terbatas itu dia tidak diberikan dokumennya, ya kan, nggak diberikan warkahnya, hanya informatif doang. Hanya dikasih lihat. Hanya kasih lihat. Dan dengan diberikan kesempatan melihat, dia tahu, ternyata dia tertipu setelah 27 tahun. Jadi selama 27 tahun merasa itu bahwa dia tanah dia. Iya. Itu bukan. Artinya nih banyak yang bisa terbantu. Iya. Jadi nih proses melek keterbukaan informasi itu di situ, Bang, yang paling berasa. Ya, dari kasus per kasus, lalu kemudian orang belajar dari kasus-kasus tersebut. Ya, ternyata hal ini bisa diakses, hal ini kalau diperjuangkan ternyata kita jadi tahu dan dapat kepastian hukum untuk suatu hal yang kita anggap milik kita, begitu. Tadi jadi ada salah satu diadu yang harusnya mengeluarkan data itu 100%, ternyata dia keberatan dengan data nggak 100%. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik ketika ada nggak sih hal-hal informasi yang sebenarnya tidak boleh diungkapkan ke publik? Ada. Itu ada di pasal 17. Apa aja itu? 17 itu ada di kepentingan negara, kepentingan pribadi, kepentingan bisnis. Kalau kepentingan negara itu terkait dengan data intelijen, terkait dengan proses korespondensi antar negara, ya kan? Ada kaitan korespondensi antar negara, terus kemudian ada tentang pertahanan keamanan, ada juga kemudian proses sebuah perkara yang masuk ke proses hukum. Jadi sudah masuk ke sistem peradilan pidana, itu tentunya masuk ke kategori kepentingan negara dan lainnya. Kalau kepentingan pribadi, misalnya contoh kalau di kasus pandemi ini ada misalnya
kewajiban absolut untuk melindungi data pribadi. Jadi kan ada tuh tentang masalah hak dari pasien untuk diumumkan atau tidak. Itu sebenarnya hak sepenuhnya, hak absolut dari pasien kalau dia tidak mau diberitahukan. Itu hak absolut. Jadi pribadi itu ada, kecuali dia ada kaitan dengan proses yang lebih besar, misalnya pidana tertentu dan seterusnya. Terus kemudian hal-hal kaitan sama pribadi tadi, tanah, itu kalau dia tidak ada kepentingan yang terkait dengan kepentingan di luar pribadi itu, dia hak pribadi dia untuk ditutup. Yang tadi 27 tahun tertipu, sebenarnya itu bukan tanah dia, dan itu pribadi punya orang lain. Karena itu kan dia diperlihatkannya hanya diperlihatkan, karena itu bukan punya dia. Iya. Ini kecuali dia tidak diberikan kan gitu. Terus ada kepentingan bisnis untuk menghindari persaingan tidak sehat. Misalnya yang meminta adalah pihak yang ikut tender. Nggak boleh dong. Bahan dia untuk ngalahin persaingannya. Atau misalnya dia mengambil model, ada kecenderungan untuk mengambil model dan berpotensi untuk plagiat. Itu kan kita menghindari itu ya. Jadi hal-hal itu sudah banyak diatur di undang-undang kita. Beberapa ada yang melaporkan. Maksudnya ada yang mengadukan tentang informasi yang sebenarnya tidak boleh terbuka seperti itu. Ya ada. Dan langsung ditolak sama komisi. Enggak. Jadi gimana? Kalau masuk ke informasi yang dianggap oleh badan publik informasi dikecualikan, itu ya tentunya setelah badan publik tersebut melakukan uji konsekuensi, nggak serta-merta dia bilang ini nggak boleh berdasarkan pasal 17. Dia harus ada proses uji konsekuensi oleh PPID-nya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, lalu menunjukkan ke persidangan ini hasil uji konsekuensi kita, dan ini alasan kita menyatakan perkara ini atau informasi ini adalah informasi yang dikecualikan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita masuk prosesnya di persidangan, namanya pembuktian, adjudikasi non litigasi. Jadi bukan ke mediasi. Kalau memediasi itu kan memediasi hal yang boleh dibuka. Tapi kalau pembuktian itu kita tinggal adu bukti. Ini benar nggak informasi konten ini, konten yang memang dikecualikan. Badan publik membuktikan, baik secara pasal ataupun secara uji konsekuensi. Pasal dalam undang-undang kita. Terus kemudian pemohon juga bisa mengajukan, oh ini loh yang saya minta yang ini, bukan yang disebut oleh badan publik dikecualikan. Misalnya ada argumen seperti itu. Nomenklaturnya ini, bukan seperti nomenklatur atau istilah yang diangkat oleh badan publik. Akhirnya bisa diambil, misalnya ketika yang pemohon lebih bisa membuktikan secara fakta peradilan. Begitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang peradilan yang paling murah, gratis bahkan, cepat. Cepatnya itu dalam berapa lama menyelesaikan misalnya satu perkara? Misalnya tadi kita antar persidangan aja umumnya satu pekan, kan itu sangat cepat. Terus kita satu perkara antara 5 sampai 9 persidangan, itu kan juga sangat cepat. Jadi ini sangat cepat, sangat ringan biaya, berbeda dengan peradilan-peradilan lain, dan sangat demokratis. Peradilannya umumnya dibuka umum. Kita juga setiap proses bebas untuk memberikan opsi terbuka atau tertutup. Gitu. Dan setiap persidangan diberitahukan kepada publik. Tinggal kita butuh mitra-mitra seperti Indopos, media untuk publikasi. Iya. Jadi ada nggak peradilan yang tertutup dalam suatu perkara? Biasanya kita hanya pada saat mediasi. Mediasi. Biasanya pada saat mediasi. Tertutup ya. Mediasi tertutup artinya tertutup itu hanya boleh dihadiri oleh mereka yang diberikan surat kuasa atau pihak lain langsung, begitu. Seperti ini kan apa sih ya, kalau keterbukaan informasi kan terkadang ada oknum yang memanfaatkan untuk bisa meloloskan kepentingan mereka. Ya mungkin ada beberapa oknum LSM, katakanlah dia pengen tahu tentang anggaran salah satu badan, kemudian dan itu dimanfaatkan dia untuk hal-hal yang ya ibaratnya bisa menjurus ke kriminal kayak gitu. Gimana menurut Maria? Kalau seperti itu? Yang pertama, kalau majelis komisioner itu tidak boleh berpretensi, ya kan, berpretensi pihak ini bermain atau sebaliknya. Yang kedua, majelis komisioner juga harus dicek
apa namanya keterlibatannya terhadap pihak yang bersengketa kan begitu. Ya minimal katakanlah 2 lapis lah, 2 rantai komunikasi tidak ada hubungan begitu, entah hubungan darah atau hubungan lainnya gitu, organisasi dan seterusnya. Itu untuk menjaga. Jadi upaya-upaya kita sampai seperti itu ya. Dan memang kita disumpahkan untuk tidak berkomunikasi tidak masuk ke dalam konflik of interest gitu dengan pihak-pihak. Kita juga dilatih untuk terbiasa dingin dengan para pihak. Jadi yang berkomunikasi langsung dengan para pihak biasanya tenaga ahli kita, itu pun dalam proses register, biasanya edukasi, advokasi dan seterusnya. Kalau majelis komisioner sendiri, kita biasa dilatih dingin gitu. Ya, tidak ada proses yang terlalu humanis antar kita. Jadi itu cara-cara kita selama ini ya, yang sampai saat ini saya sangat percaya komisioner sekarang masih sangat menjaga integritasnya. Periodenya yang sekarang dari 2020? Iya, dari dilantik 2020 sampai 2024. 24 ya? Iya. Banyak pengalaman apa yang bisa diperoleh dari situ selama ini? Ya, yang pertama kita masuk ke dalam masa di mana pandemi terjadi, ya kan? Saat-saat krusial. Secara anggaran juga ada refocusing. Itu paling penting juga itu untuk menjalankan kegiatan kan ini. Jadi sebenarnya kita sangat terbatas, ya sangat terbatas dari sisi sumber daya. Tapi di sisi lain kita juga sangat terbebani dengan perkara yang nunggak. Jadi dari banyak periode sebelumnya. Betul, banyak banget. Jadi banyak banget perkara nunggak yang itu nggak selesai dalam 1 tahun terakhir. Terus kemudian dilimpahkan ke kita. Maka kemudian langkah pertama kita untuk membangun trust building gitu, membangun kepercayaan publik, terutama para pihak yang sudah berharap ke kita berproses, itu kita menyelesaikan semua dengan baik dalam waktu yang paling mungkin kita selesaikan, yaitu 100 hari kerja. Yang kalau di undang-undang 100 hari itu sebenarnya menjadi batas maksimum untuk satu perkara terselesaikan. 1 doang. Ya. Sementara Komisi Informasi kita selesaikan 23 perkara dalam 100 hari. Wah, luar biasa sekali itu. Sebenarnya kan bisa dibuat baru juga terobosan ya. Ini ada batas maksimal, tapi kita juga bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan ya yang sebagian tadi. Sebagiannya adalah tunggakan periode lalu yang pasti para pihaknya sudah sangat berharap. Bahkan sebenarnya sudah tanda kutip sudah melanggar karena ketentuannya harus ada waktu maksimal untuk segera diproses gitu. Tapi itu sampai 1 tahun tidak diproses. Ada beberapa perkara akhirnya kita periode lalu itu menerima teguran dari Ombudsman RI. Nah ini kita nggak mau terjadi lagi, dan saya kira immediate step kita, langkah awal kita sudah sangat meyakinkan, convincing untuk menunjukkan kita punya komitmen, punya disiplin, punya semangat kerja yang Spartan untuk menyelesaikan semua sengketa informasi yang masuk. Ya, dengan itu kita berharap di tahap-tahap berikutnya setelah para pihak masyarakat tahu kita punya komitmen, kita berharap ada proses sosialisasi, edukasi dan advokasi yang lebih besar ruangnya diberikan oleh badan publik. Artinya badan publik kan akan semakin merasa tema keterbukaan informasi publik ini penting. Jadi mungkin ada proses kerjasama ke depan yang lebih banyak. Juga kemudian hubungan antar kelembagaan kita juga lebih bagus. Kelembagaan dalam arti KI dengan semua badan publik yang ada di DKI Jakarta, kalau konteks KI DKI, dan juga elemen-elemen masyarakat yang biasanya elemen kritis. Yang jadi yang Bang Aro bilang klaster potensial untuk ikut ke dalam proses ini. Ya, baik pemerintah, dan kita memang inginnya masyarakat makin kritis gitu ya, makin kritis sehingga semua akses informasi publik yang sudah dibuka oleh Jakarta itu bisa optimal, karena Jakarta ini sangat kita bisa bilang informatif dalam 3 kali berturut-turut. Jakarta Pemprov DKI dipimpin Pak Anies Baswedan itu tiga kali, jadi hat trick. Nah kalau sudah
informatif tapi masyarakatnya tidak partisipatif kan jadi tidak maksimal proses menuju Jakarta yang informatifnya. Nah, sebenarnya kan Jakarta ini kan luas ya. Ya. Di Jakarta Utara, Timur. Terkadang kayak misalnya Kepulauan Seribu pun tetap masih ada Masuk. laporan juga kalau terjadi hal-hal yang apa sih informatif seperti itu. Kadang-kadang Ya. ya Kepulauan Seribu agak jauh gitu Jakarta. Kecenderungan jadi apa sih ya kayak dianaktirikan gitu ininya. Jadi ya nggak saya nggak ngerti apakah keterbukaan informasi itu juga sampai ke Kepulauan Seribu atau masuk juga. Karena DKI Jakarta termasuk kabupaten sosialisasi Kepulauan juga dilakukan. Seribu. Iya. Tapi gini Bang Aro, tentang sosialisasi itu sebenarnya ada yang direct, ada yang indirect. Indirect itu ketika kita menyelesaikan tadi proses sengketa, itu kan sifatnya indirect, pihak-pihak terpuaskan. Itu kan akan jadi semacam berita lah, good news bagi perjalanan kita. Ada yang direct itu yang terkendala, kadang-kadang terkendala anggaran tadi. Oh iya. Kalau kita harus kunjung kemana, itu kan sebenarnya itu di luar anggaran yang tersediakan oleh ke kita. Jadi itu satu effort sendiri, tapi dari sisi kita itu tidak menghambat kita untuk terus berupaya. Ada webinar kita adakan, ada upaya-upaya kunjungan dengan dana yang kita sisihkan sendiri dari komisioner gitu, gaji kita sisihkan gitu, demi proses sosialisasi yang terus berjalan ke segenap badan publik yang ada di DKI Jakarta. Perjuangan dari Komisi Informasi Provinsi DKI lah untuk menjalankan tupoksi pekerjaannya ini. Betul Bang Aro. Nah, sebenarnya sosialisasi ini kan penting juga. Ketika informasi ini menjadi hal yang paling salah satu esensi hak asasi manusia lah. Sosialisasi dalam bentuk apa sih yang selama ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta? Yang sifatnya indirect tadi ya, tentunya setiap kali putusan kita sosialisasikan putusannya. Sebelum itu bahkan setiap menjelang persidangan kita informasikan jadwalnya. Dan itu mengundang masyarakat juga untuk bisa menyaksikan. Artinya kita membuka membuka. Ini terbuka untuk umum. Ini para pihaknya kita pampang juga lewat flyers. Kita siapa majelis komisionernya, mediatornya, perkaranya nomor berapa dan seterusnya. Jadi sejak awal sebenarnya sudah ada sosialisasi. Perkara seksi atau enggak bagi masyarakat itu perkara lain. Nah, yang kedua biasanya sosialisasi ke badan publik yang sudah kita lakukan itu ke misalnya ke semua SKPD sebagai awalan perkenalan kita di awal, dipimpin langsung oleh Pak Gubernur Anies Baswedan, lalu kemudian SKPD hadir. Terus kemudian ada kemarin Parpol, edisi Parpol. Parpol juga badan publik, Bang Aro. Ya. Nah, itu sebenarnya perkenalan saja bahwa kalau ada yang membutuhkan sosialisasi dari kita siap menyertai setiap proses. Artinya yang butuh pencerahan nih tentang keterbukaan informasi publik, komisioner dan timnya, semua tenaga ahli tentu siap. Siap semua. Nah, tadi menarik nih, Parpol ini masalah satu badan publik. Yang mungkin menjadi banyak kemungkinan menjadi ada pengaduan ya terkait mendekati pilkada segala macam. Kan mereka butuh informasi mungkin dari pihak lawan calonnya atau mungkin dari calonnya sendiri gitu. Seperti apa yang biasanya ditangani mendekati pilkada DKI? Kalau yang di periode kita belum merasakan pilkada. Tapi itu ada satu perkara terkait Parpol ya tentang permohonan informasi terkait jejak jejak profil seseorang yang sedang mencalonkan di salah satu kongres Parpol. Gitu. Menjadi ketua Parpol atau ya misalnya jadi ketua atau DPD, jadi gitu. Banom gitu kan. Nah, jadi seperti itu misalnya di proses politik reguler ya seperti pilkada atau pemilu juga biasanya kita belum pernah mengalami di periode ini, tapi sebelumnya kita ada kesepakatan dengan Bawaslu dan KPU terkait sejauh apa kita bisa membuka identitas dari pemilih ataupun yang dipilih. Nah, gitu. Misalnya nomor KTP berapa angka ketutup, berapa angka kebuka, seperti itu. Atau misalnya informasi apa yang harus dibuka ke publik dan seterusnya. Itu biasanya ada kesepakatan-kesepakatan.
ya kesepahaman, understanding, semacam memorandum of understanding, atau juga kemudian itu menjadi putusan seperti itu. Jadi terkait politik sejauh ini seperti itu. Seperti itu ya. Iya bang. Ini kan ya perkara 23 perkara dalam 100 hari. Kita viewer, saya juga beberapa kan viewer, dan saya juga pengen tahu nih ritme pekerjaan dari Komisi Informasi Publik Informasi Provinsi DKI Jakarta seperti apa? Apakah 8 jam kemudian pulang atau masih apa sih kita menyelesaikan dulu semua pekerjaan? Kita kalau sidangnya saja biasanya kalau yang 100 hari itu saya kebetulan di Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi ya. Kita bikin komitmen kalau biasanya kita bersidang 1 minggu sekali, 1 minggu 2 hari, 1 harinya sekali, itu kita ubah. Langsung kita menerapkan setiap hari 3 kali sidang minimal. Jadi di hari apa aja tuh? Di semua hari kerja. Oh, siapa kerja. Jadi kita waktu itu kita kebut untuk menunjukkan kita bersungguh-sungguh menyelesaikan apa yang menjadi hutang ke lembaga, meskipun bukan hutang periode kita, tapi ini kan suatu tanggung jawab lembaga. Nah, jadi kita biasanya melakukan intensifikasi persidangan. Yang kedua, tentunya di luar sidang, ya bedah kasus, bedah perkara. Kita ada diskusi antara komisioner, ada pleno, terus kemudian ada diskusi dengan tenaga ahli yang juga mereka ahli di bidangnya. Ada TA-TA yang memang sudah menahun dia memahami masalah keterbukaan informasi publik. Jadi terus kemudian kita clustering, mana misalnya kita di tahun ini juga ada terobosan membawa 4 pihak langsung dalam satu persidangan karena kita lihat temanya sama. Yang di-clusterin itu ya. Iya, jadi clustering itu salah satu outputnya tuh bisa mempercepat itu. Ada beberapa persidangan kita satukan sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam tema yang sama saling melihat, saling meninjau tanpa kita harus menarasikan kembali. Kan dia lihat sendiri prosesnya. Oh, yang ini buka, yang ini jadi berpikir kalau untuk kasus saya buka nggak ya? Temanya mirip nih, gitu kan? Jadi jangan misalnya yang ini kekeh buka, yang ini kekeh tutup tanpa melihat kanan kiri. Hasilnya tidak harus sama, tapi kita memberikan ruang yang memungkinkan mereka saling lihat lah dalam proses mediasi atau dalam proses pembuktian gitu. Jadi ya sejauh ini intensifikasi, terus juga ada invensi, penemuan cara baru, ya inovasi juga. Dan kita juga ya tentunya kalau dilihat dari komitmen dari komisioner itu kehadiran kita full terus dari setiap persidangannya. Sampai malam sidang? Enggak juga. Enggak. Kita pagi 2, setelah itu selesai asar. Nah, jam 3 gitulah udah selesai. Jadi atau kemudian ada lanjutan itu pun mediasi. Tapi yang normalnya pagi sampai sore cukup ya. Nah, jadi hari kerja, jam-jam kerja gitu ya. Untuk mengefektifkan persidangan juga kita punya cara sendiri. Dari gimana? Kita siapkan alur. Nah, jadi majelis komisioner itu tuh lebih terbimbing. Kayak Bang Aro mungkin kalau siaran gini udah ada alurnya tuh dari staff-staffnya kan. Jadi kan lebih terbimbing. Gitu. Jadi kita udah ada alur yang spesifik, memudahkan untuk prosesnya. Dia tidak dikte, tapi dia ada optionnya. Kalau begini, dan itu kita susun. Suatu hal yang mungkin sederhana tapi belum dilakukan di periode sebelumnya. Dan itu inovasi kita di DKI. Iya, inovasi kita ya. Kita lakukan itu untuk mengefektifkan. Kita bikin inovasi penyelesaian sengketa informasi. Berbicara tentang sengketa informasi, sebenarnya dari pertama kali pengadu memasukkan aduan ke Komisi Informasi, kemudian sampai selesai keputusan perkara, itu berapa lama? Ya, kalau misalnya pemohon ke Badan Publik minta informasi ada 10 hari. 10 hari misalnya Badan Publiknya belum siap, mungkin informasi ada di bidang lain, dia mau cari atau dia butuh waktu, dia bisa perpanjang 7 hari. Jadi 17 hari. 17 hari awal. Nanti kemudian setelah diberikan atau tidak diberikan, respon dari pemohon. Lalu kemudian ada beberapa hari lagi, ya sekitar
14 hari kerja misalnya, 30 hari kerja. 30 hari kerja untuk atasan PPID menjawab apakah mau direspon atau enggak keberatannya. 30 hari kerja ini kemudian dilihat puas atau tidak. Kalau tidak puas, keberatannya diajukan ke Komisi Informasi. Komisi Informasi ada 14 hari sebelum dia dimasukkan register untuk memproses ya dan seterusnya, dokumentasi. Lalu kemudian setelah terregister ada proses 14 hari kesempatan untuk memproses perkara yang terregister. Jadi kalau dilihat ya sekitar berapa tuh, 17, 30 tambah 14 ya segitulah. Nah, itu maksimal. Iya, maksimal. Nah, kalau dan itu cenderung ada yang tidak perlu masuk ke proses persidangan. Iya, kita justru berharap kalau PPID atau badan publik itu informatif, setelah dimohon direspon langsung selesai. Direspon itu. Jadi tidak perlu proses lagi. Nah, proses badan publik menjadi sangat bagus dalam layanan informasi publiknya itu. Disitulah juga KI ingin masuk untuk memberikan edukasi, sosialisasi. Itulah yang kita bicarakan tadi. Kita siap bermitra dengan semua pihak. Dan sejauh ini badan publik di Jakarta itu levelnya dibanding nasional informatif. Informatif ya. Iya. Nih, terakhir nih pertanyaan agak ngaco nih. Hobinya apa sih sebenarnya? Oh, saya hobi basket. Basket. Ya, basket, bola, futsal ya. Terus main sama anak. Ya, biasanya saya hobi lainnya menggambar. Saya suka yang sifatnya gambar, nulis, bikin orat-oret gitu. Pakai mind mapping, menuliskan pikiran-pikiran. Tapi yang sifatnya visual, seni, olahraga ya itu paling itu Bang. Kalau basket emang ada tim sendiri? Enggak, hobi aja. Hobi aja. Ya, tapi kalau sekarang hobi lainnya ya ini sedot darah ya. Itu sesi nyamuk lain. Dong. Itu sesi lain ya. Tapi bukan dalam arti nyamuk beneran. Iya kan. Donor darah dan ngajak orang donor darah. Oh, nah, iya, itu hobi itu sekarang. Juga di PWPM. Iya, ininya. Itu ya. Itu sesi lain lah. Sesi lain. Oke, terima kasih Iya. Bang Arya udah hadir di program ngaconya Indoposko saat ini. Terima kasih Bang Aro. Terima kasih semua viewers. Terima kasih viewers atas obrolan santai kita dengan Bang Arya Sandiyuda PhD tentang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.